Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus yang terletak di Mekkah, Arab. Ini adalah tempat paling suci dalam agama Islam. Umat Muslim di seluruh dunia menghadap Ka'bah saat mereka sholat. Ka'bah telah menjadi tempat suci selama berabad-abad, bahkan sebelum Islam. Menurut tradisi Islam, Ka'bah awalnya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Itu adalah tempat di mana orang-orang bisa menyembah Tuhan. Selama berabad-abad, Ka'bah rusak dan dibangun kembali beberapa kali. Namun, signifikansinya sebagai tempat suci tetap kuat. Ka'bah menarik para peziarah dari seluruh Arab. Para peziarah ini datang untuk menyembah dewa-dewa mereka dan melakukan ritual. Ka'bah menjadi simbol persatuan bagi suku-suku Arab. Itu adalah tempat di mana mereka bisa berkumpul dan mengesampingkan perbedaan mereka. Selama abad ke-6 Masehi, Arab adalah tanah yang terbagi menjadi beberapa suku. Suku-suku ini sering bertengkar satu sama lain. Kerajaan Aksum yang kuat di Ethiopia modern melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya. Aksum menunjuk Abraha sebagai raja mudanya di Yaman, wilayah yang penting secara strategis di Arab Selatan. Abraha adalah pemimpin militer yang terampil dan politisi yang cerdik. Dia dengan cepat mengkonsolidasikan kekuasaannya di Yaman dan memperluas pengaruhnya ke seluruh wilayah. Abraha bermimpi mengendalikan rute perdagangan yang melewati Arab. Rute perdagangan ini sangat penting bagi perekonomian wilayah tersebut. Abraha memahami pentingnya agama Ka'bah di Mekkah. Dia juga menyadari kekuatan ekonomi yang dimilikinya. Dia melihat bahwa ziarah ke Ka'bah membawa kekayaan besar ke kota Mekkah. Abraha memutuskan untuk membangun katedral besar di Yaman. Dia berharap untuk mengalihkan ziarah dan kekayaannya ke wilayahnya sendiri. Abraha tidak menyia-nyiakan biaya dalam membangun katedralnya. Dia menamakannya Al-Qulais, yang berarti yang ditinggikan. Katedral itu dihiasi dengan emas, perak, dan batu mulia. Abraha sangat bangga dengan ciptaannya. Dia percaya itu melampaui Ka'bah dalam keindahan dan kemegahan. Untuk menarik peziarah, Abraha mengirim utusan ke seluruh Arab. Mereka menyatakan kemegahan Al-Qulais dan mendesak orang-orang untuk meninggalkan Ka'bah. Abraha percaya bahwa orang-orang Arab akan siap menerima katedral barunya. Dia pikir mereka akan terkesan dengan kemegahan dan kekuatannya. Namun, rencana Abraha menjadi bumerang. Orang-orang Arab sangat tersinggung dengan upayanya untuk merebut kesucian Ka'bah. Mereka melihatnya sebagai penghinaan terhadap tradisi dan kepercayaan mereka. Ka'bah bukan hanya sebuah bangunan, itu adalah simbol identitas dan sejarah mereka. Suku-suku yang sering berselisih satu sama lain, bersatu dalam kemarahan mereka terhadap kesombongan Abraha. Berita tentang Al-Qulais yang megah menyebar ke seluruh Arab, akhirnya mencapai Mekkah. Beberapa orang terkesan dengan tampilan kekayaan dan kekuasaan Abraha. Namun, lebih banyak lagi yang marah dengan upayanya untuk membayangi Ka'bah. Mereka melihatnya sebagai tantangan langsung terhadap kepercayaan dan cara hidup mereka. Di antara mereka yang mendengar berita itu adalah seorang pria dari suku yang bersekutu dengan Quraisy, penjaga Ka'bah. Pria ini didorong oleh keinginan untuk diakui, pergi ke Yaman. Dia memasuki katedral besar Abraha dan menodainya. Dia ingin mengirim pesan yang jelas bahwa orang Arab tidak akan mentolerir penghinaan ini terhadap tempat suci mereka. Ketika Abraha mengetahui tentang penistaan ini, dia sangat marah. Dia bersumpah untuk membalas dendam pada orang-orang Mekkah dan menghancurkan Ka'bah yang mereka cintai. Abraha mengumpulkan pasukan besar, termasuk gajah perang, untuk melaksanakan rencananya. Dia bertekad untuk menghancurkan perlawanan apapun dan memberi orang-orang Arab pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bagian 5, Pawai Gajah, Pasukan Abraha Maju. Kabar tentang serangan Abraha yang akan datang sampai ke Mekkah. Orang-orang ketakutan. Mereka tahu mereka bukan tandingan tentara Abraha yang kuat. Quraisy, suku yang bertanggung jawab atas perlindungan Ka'bah, berada dalam keadaan panik. Mereka tidak punya cara untuk mempertahankan kota dan tempat suci mereka. Meskipun takut, orang-orang Mekkah menolak untuk meninggalkan kota dan keyakinan mereka. Mereka berkumpul di sekitar Ka'bah dan berdoa memohon perlindungan Tuhan. Mereka tahu bahwa satu-satunya harapan mereka terletak pada campur tangan ilahi. Mereka menaruh kepercayaan mereka pada Tuhan, percaya bahwa Dia tidak akan membiarkan rumah sucinya dihancurkan. Sementara itu, Abraha dan pasukannya berbaris menuju Mekkah.
Pemandangan tentara yang mendekat, dengan gajah perang mereka, memenuhi orang-orang Mekah dengan ketakutan. Gajah-gajah itu besar dan mengintimidasi, mampu menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Tampaknya kemenangan Abraha tidak terelakkan. Saat pasukan Abraha mendekati Mekah, mereka mulai menyerang daerah sekitarnya. Di antara tawanan mereka adalah unta milik Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy dan kakek Nabi Muhammad. Ketika Abraha mengetahui status Abdul Muthalib, dia memanggilnya. Abraha berharap untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu, menawarkan untuk mengembalikan unta Abdul Muthalib. Dia berasumsi bahwa orang Mekah akan bersedia bernegosiasi dalam menghadapi kekuatan yang begitu besar. Dia percaya bahwa unta, simbol kekayaan dan status, adalah perhatian utama Abdul Muthalib. Namun, yang mengejutkan Abraha, Abdul Muthalib menunjukkan sedikit perhatian pada hartanya yang disita. Ketika ditanya apa yang dia inginkan, Abdul Muthalib hanya menjawab, "Saya hanya pemilik unta, rumah ini memiliki pemiliknya sendiri yang akan mempertahankannya." Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan perkemahan Abraha. Frustrasi dengan pembangkangan Abdul Muthalib, Abraha bersiap untuk menyerang Mekah. Dia memerintahkan pasukannya dan gajah perang untuk maju. Orang-orang Mekah menyaksikan dengan ngeri saat makhluk-makhluk besar itu berjalan tertatih-tatih menuju kota mereka. Tampaknya semua harapan telah hilang. Namun, saat tentara mencapai pinggiran Mekah, sebuah peristiwa ajaib terjadi. Kawanan burung, digambarkan sebagai ababil dalam Al-Quran, turun ke tentara Abraha. Burung-burung ini tidak seperti yang terlihat sebelumnya. Mereka membawa batu-batu kecil di paruh dan cakar mereka. Burung-burung menghujani batu-batu ini ke tentara Abraha, menyebabkan kekacauan dan kepanikan. Batu-batu itu, meskipun kecil, menghantam dengan kekuatan yang sangat besar. Para prajurit, dilempari oleh rentetan tanpa henti, tidak berdaya untuk mempertahankan diri. Gajah-gajah, ketakutan oleh serangan itu, berbalik dan berhamburan. Serangan di Mekah berakhir dengan kekalahan yang memalukan bagi Abraha dan pasukannya. Tentara perkasa yang tampaknya tak terkalahkan dihancurkan oleh kawanan burung. Peristiwa itu dikenal sebagai Tahun Gajah, menandai titik balik dalam sejarah Arab. Invasi Mekah yang gagal secara signifikan melemahkan cengkeraman kekuasaan Abraha. Reputasinya, yang dulu tangguh, hancur. Peristiwa itu menguatkan orang-orang Arab yang melihatnya sebagai tanda perlindungan Tuhan terhadap tempat suci mereka. Gengsi Quraisy, penjaga Ka'bah, sangat ditingkatkan. Tahun Gajah juga berdampak besar pada kelahiran Islam. Peristiwa tersebut disebutkan dalam Al-Quran, kitab suci Islam, sebagai bukti kekuatan dan perlindungan Tuhan. Ini berfungsi sebagai pengingat bahwa bahkan tentara yang paling kuat pun bukanlah tandingan kehendak Tuhan. Kisah serangan Abraha yang gagal di Ka'bah adalah pengingat yang kuat tentang pentingnya iman dan warisan abadi dari tempat suci ini. Meskipun menghadapi banyak ancaman sepanjang sejarah, Ka'bah telah bertahan dalam ujian waktu, sebuah bukti signifikansinya dalam Islam. Peristiwa tersebut menyoroti kesia-siaan menantang kesucian Ka'bah dan kekuatan keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi. Bagi umat Islam, Tahun Gajah berfungsi sebagai sumber inspirasi dan pengingat akan perlindungan Tuhan yang tak tergoyahkan. Ka'bah, setelah menyaksikan sejarah berabad-abad, terus berdiri sebagai mercusuar persatuan dan iman bagi umat Islam di seluruh dunia. Ini berfungsi sebagai simbol yang kuat dari sejarah Islam yang kaya dan kekuatan iman yang abadi. Kisah serangan Abraha yang gagal berfungsi sebagai pengingat bahwa bahkan dalam menghadapi kesulitan, iman dapat menang.